gue potong dulu nih biar lain takut semua gitu. Bisa whistleblower-nya takut semua. Bisa, itu kan orang-orang yang tahu nuduh kan. Nggak tapi akan cara berpikir ngomong. nggak boleh dibatasin dong. Sutrimo diduga dibunuh. Supaya yang lain nggak akan ngomong. Ya itu tuh. Ini berpikirnya begini. Bicara di TV aja nggak berani, bro. Siapa yang nggak berani? Banyak lah stasiun TV gue lihat. Normatif banget gitu ngomongnya. Itu kan dia takut dia. Tapi kemudian harus melebar juga. Jangan hanya ke bawah gini, hanya Eva aja nih yang kena nih. Nggak boleh dong. Ya betul. Semua. Ini kan banyak nih. Ya kan? Yang saya bilang lebih dari 50 orang gitu, baru keadilannya benar. Dan itu saya katakan, Febri di sana itu tugas kamu, Feb. Oke. Saya mau wawancara kali ini, ia bukanlah sebagai pimpinan KPK 2015-2019 ya. 4 tahun. Tapi saya tahu, karena saya wawancara beliau ini pertama kali, di hari pertama dilantik menjadi pimpinan KPK tahun 2015. Itu berarti 11 tahun lalu. Dan pada waktu itu saya tahu, beliau adalah ex-agen Badan Intelijen Negara BIN. Bung Saud, yang sidang dokter saya juga hadir kemarin. Terima kasih. Karena dekat sini. Kalau Bung Ipang jauh di Surabaya. Jadi saya bertanya pada Bung Saud, ada apa ini semua? Korupsi dan intelijen ya, boleh Anda gabungkan keduanya? Iya, jadi gini, di dalam memberantas korupsi itu memang kita mesti pakai teori. Kalau nggak pakai teori kita pasti nyasar deh. Karena teori itu kan dasarnya kuat, strukturnya kuat. Saya kebetulan karena pernah di strategic management, terus kemudian di competitive intelligence. Nah, di dalam strategic thinking itu, ini salah satu yang saya sebutkan waktu saya diwawancarai. Waktu periode pertama, saya kan 4 kali daftar di DKPK kan. Yang pertama kali, yang kemudian salah satu tim seleksinya itu adalah Rinal Kasali. Tapi dia keluar dari 4 kali daftar KPK? 4 kali. Yang keempat baru masuk. Sama kayak Pak Presiden, 4 kali baru masuk. Tapi luar biasa. Jadi maksud saya gini. Menyerah. Tapi waktu itu banyak orang kemudian berpikir bahwa Anda masuk ke KPK sebagai kuda Troya. Karena dari struktur negara yang ingin mungkin disusupkan ke dalam KPK. Tapi Anda membuktikan bahwa beliau bekerja dengan independen, penuh dengan nilai-nilai kebenaran. Dan saya mengaku itu. Iya, itu karena memang kita punya dasar teori yang kuat gitu. Salah satu teori yang saya bawa itu kan dalam berantas korupsi itu ada yang disebut namanya belling the cat. Belling the cat itu menggantungkan lonceng di leher kucing. Padahal kita ini kelompok tikus. Tikus itu kan kecil ya, bukan tikus dalam pengertian korupsi ya. Tapi dalam teori belling the cat itu dijelaskan bahwa kita ini sebenarnya melihat kucing yang galak sebenarnya ini, kita yang anti korupsi itu dianggapnya bisa seperti tikus yang bisa dimakan oleh kucing kapan aja gitu. Dan kan koruptor ini kan kekuatannya gede kan. Diibaratkan saya dalam pikiran saya waktu itu saya bilang, Pak Saud, apa pikiran Anda di dalam memberantas korupsi? Saya bilang, kita sekarang ini banyak orang yang berteriak berantas korupsi, ibaratnya sekelompok tikus yang kemudian rapat di tengah malam karena mereka terancam oleh kucing, bagaimana caranya supaya kita selamat gitu. Seekor tikus mengatakan, oke, kita diam-diam kita gantungkan aja lonceng di lehernya. Jadi kalau kucing itu datang mau nyerang kita udah tahu kan suaranya bunyi-bunyi, mereka bisa lari gitu. Oh iya, bagus. Kita sekarang kan kayak gitu tuh, korupsi hajar. Tapi ketika ditanya siapa yang harus menggantingkan lonceng itu di leher kucing, bubar semua tuh yang lagi rapat malam itu. Iya dong. Siapa yang berani gantungkan lonceng di leher kucing? Dicakar, ntar gue dimakan duluan nih, mau serang tuduh-tuduhan gitu. Nah, strategic thinking itu ketika itu saya katakan, saya yang menggantungkan lonceng itu di leher kucing, saya bilang. Nah itu gue dapat nilai gede waktu itu di depan juri waktu itu. Apa dasar saya masuk ke KPK itu ketika itu. Itu periode pertama ya. 10 besar waktu itu memang tinggal masuk, tapi kemudian banyak hal karena dianggap intelijen, framing yang cukup tinggi ketika itu. Kemudian baru periode keempat saya masuk. Masih memakai pemikiran yang sama. Jadi hari ini juga begitu kita. Ini kita lagi ketakutan nih. Karena ada kucing lagi berkeliaran di mana-mana nih. Kasus ini saya anggap juga kucing tuh. Nggak semua orang berani kan bicara ini sekarang. Ya. Tanya aja, TV sekarang yang berani bicara berapa TV coba? Bro, kamu udah bilang tadi kan? Orang takut.
Terima kasih buat Aiman dengan rakyat bersuara udah berani menggantungkan lonceng. Semua ini biasa karena harus diungkap. Ya kan? Karena memang kita harus berani, punya resiko, semuanya punya resiko. Lepas dari kemudian nanti kita bisa buktikan FA, saya katakan kepada Febri yang satu ya, Febri mantan KPK. Febri, kamu harus challenge semua orang. Karena ada 10 persoalan besar di dalam berantas korupsi di sini. Satu di antaranya, illicit enrichment masih bermasalah. Ya kan, perampasan aset masih bermasalah. Chain of custody masih bermasalah. Chain of custody itu menyangkut barang dan orang. Coba, bisa-bisanya mayat diambil nggak dicatat tuh. Mayat diambil? Ya, itu kan mayat dipindahin gitu aja tuh. Chain of custody. Jadi gini, sekarang polisi, KPK. Maksudnya nggak catat, kan dari rumah sakit? Iya itu harus dicatat di tanggal berapa diambil, ada nggak busanya masih ada segala macam itu kan mesti jelas. Kan udah rusak tapi. Oh itu yang saya bilang chain of custody-nya udah dirusak. Oke. Kalau ruangan ini mau diperiksa, ini bila perlu ruangan ini mau diukur suhunya. Kalau kita diantara kita ada yang keracunan, kalau AC-nya lancar, habis tuh racun disedot sama AC. Harus detail. Nah KPK, kepolisian dan kejaksaan, waktu itu tahun 2018 kita pernah panggil mereka untuk bicara chain of custody. Bagaimana ketika kemudian kita menyita barang atau di dalam satu ruangan katakan di situ ada HP, ada apapun yang terkait di situ itu nggak gampang. Sekarang itu masih pakai keputusan sendiri-sendiri, pakai keputusan Kapolri. Kita pingin sebenarnya ada satu undang-undang yang mengatur chain of custody. Jadi kalau orang ngambil barang sembarangan, termasuk yang ngambil emas itu kemarin, itu harus jelas. Karena ada yang bilang katanya emasnya itu nggak ada registernya, kita juga nggak tahu. Saya mau tanya begini pada Anda kan punya naluri penegak hukum, Anda juga punya naluri intelijen. Saya harus akui itu, karena Anda lama di dua bidang itu. Yang ingin saya tanyakan, kematian Sutrimo dengan pusaran kasus Febri Adriansyah, ex Jampitsus. Nah ini teorinya beda lagi. Kematian yang tidak wajar yang terkait dengan kasus besar. Betulkah demikian? Iya ini teorinya beda lagi nih. Saya coba ditayangkan satu, saya minta tadi PowerPoint coba. Ini beda lagi teorinya. Ini beda lagi teorinya. Sambil kita tunggu silakan. Strategic thinking juga ini. gitu. Nah ini ada teori seperti ini dan teman-teman di Kosmak, teman-teman di Kosmak udah bicara ini, ya kan? Apa ini baca? Seji Qinghao, kira-kira gitulah. Oke. Seji Qinghao, kira-kira gitulah ya. Kamu membunuh ayam di depan monyet, monyet pasti ketakutan. Ya. Sekarang ada tuduhan FA ini sekarang memakai teori ini mulai dari dilantik dari tahun 2022 sampai 2026. Menggunakan ini? Pakai menggunakan ini nih. Diambil tapi kemudian nggak diselesaikan. Supaya menjadi contoh yang lain, agar yang lain takut. Nanti hadir aja di peluncuran bukunya teman-teman di Kosmak. Saya kebetulan diminta mengevaluasi buku itu, saya udah baca. Kosmak itu Koalisi Masyarakat Anti Korupsi yang akan meluncurkan buku yang mereka sebut sebagai Celestinus, ada Bung Karel, berantas korupsi. Ini Bang Keroknya nih. Oke. Ya, jadi ini yang dilakukan. Korupsi dengan korupsi. Saya diminta mengevaluasi buku itu. Harus dijawab juga. Jadi ini yang diduga dilakukan Febri menurut Anda, bahwa ada beberapa kasus besar. Karena kan saya bilang tadi kita harus sepakat memberantas korupsi pakai strategic thinking. Pakai teori, pakai petua-petua lama. Ini buku tahun 2000-an loh ini, 2000 sebelum Masehi ini. Teori ini. Jadi gini, kalau kita pakai dalam pengertian emas, dalam pengertian barang disita bisa juga. Tapi dalam pengertian yang almarhum bisa juga. Gue potong dulu nih biar lain takut semua gitu. Bisa whistleblower-nya takut semua. Bisa, itu kan orang-orang yang tahu nuduh kan. Tapi cara berpikir nggak boleh dibatasin dong. Sutrimo diduga dibunuh. Termasuk supaya yang lain nggak akan ngomong. Ya itu tuh. Ini berpikirnya begini. Berpikirnya begini. Kita nggak nuduh, nanti silakan. Bro, Anda buktikan bahwa itu sebenarnya betul ada unsur arsenik atau apapun bentuknya gitu. Tapi maksud saya gini, supaya kita nggak bablas kemana-mana, supaya kita memberantas korupsi itu kan mestinya kita kalem, sabar, tenang. Nanti Yudi jelaskan soal Johannes Marlin ya. Kita juga pernah ngalamin tuh waktu IKTP ya Yud. KTP yang meninggal di Amerika. Nanti Yudi bisa jelasin. Bagi kerja kita Yud. Jadi ke saya di posisi kan udah gue disposisi hari ini. Udah gue disposisi pokoknya. Nah, kira-kira gitu. Jadi maksudnya gini loh. Negara kita ini sekarang yang dipersepsi korupsi 3-4 itu kita sangat parah dan kemudian tikusnya sangat banyak kan, kita ini ibarat kucingnya sangat banyak yang siap ngerau-ngerau kita, sementara kita ini sebagai sekelompok tikus yang bicara di TV aja nggak berani bro. Siapa yang nggak berani? Banyak lah plus stasiun TV gue lihat.
normatif banget gitu ngomongnya. Itu kan dia takut dia. Enggak, ini kebenaran, keadilan, kejujuran. Sebenarnya dia tahu banyak. Oh iya, karena Tapi dia begini. takut. Kalau buku Siapapun yang itu, kalau buku termasuk yang mereka pengamat susun pun. ini nanti, yang akan kita bahas nanti itu. Bentar, termasuk pengamat yang diundang-undang di TV banyak, dia nggak berani ngomong sebenarnya banyak tahu. Maksudnya gini loh, kita memang nggak boleh menuduh, ya kan? Artinya gini, kalau memang kita mau mengatakan bahwa pemberantasan korupsi itu sangat kompleks dan yang saya selalu sebut state capture. Bongkar ini. Ya, sekarang ini state capture corruption, dia sampai ke bawah, terus dari bawah, tapi kemudian harus melebar juga. Jangan hanya ke bawah gini, hanya EPA aja nih yang kena nih, nggak boleh dong. Ya betul. Semua. Ini kan banyak nih, ya kan? Yang saya bilang lebih dari 50 orang gitu, baru keadilannya benar. Dan itu saya katakan, Febri di sana itu tugas kamu, Feb. Ya kan? Febri bila Febri ini. Jadi maksudnya gini, kalau memang kita mau negeri ini baik, buku yang disusun itu kalau dibaca oleh 9 lembaga yang memberantas korupsi, mereka Kosmak itu, saya udah ada bukunya. ketawa banget pasti Jadi mereka memberantas kalau dia baca. korupsi Kalau itu dengan asli kita korupsi. nggak ada tuduhan ya Pak ya, tapi kan potongan-potongan itu kan, ya faktual aja gitu. Jadi maksud saya kepada rakyat Indonesia kita minta ya, oke, kita nyatakan dukungan tapi hati-hati. Kita punya wisdomnya masing-masing. Lawyer juga punya wisdomnya masing-masing. Lawyer kita minta challenge tuh penyidik penuntut itu. Kita bicara banyak persoalan kan Pak, banyak persoalan. Kita punya pengalaman bagaimana seorang penyidik penuntut dan kemudian harus melaksanakan. Kita juga punya pengalaman di rumah yang ngurusin hakim bisa 51 kilo. Iya kan? Ada kaitan dengan ini juga kan bro? Si ZR Pak ya? Bapak juga mention di ZR di buku itu kan? Nah jadi maksud saya gini, ini kita harus serius kasus ini. Ini harus kasus ini. Harus serius. Serius dan semua yang ada di sekelilingnya, termasuk soal almarhum. Subtrimo. Almarhum itu delik pengaduan tuh Pak. Meninggal tuh delik aduan tuh. Enggak, delik Biasa halusnya. itu delik material yang Jadi- bisa siapapun melaporkan. Ya, gitu, jadi ya. artinya itu Tanpa bisa dilaporkan dibuat juga harus jalan bisa. Iya, atas kewajiban penegak hukum dia jalan. Makanya saya kasih perhatian Febrio ini. Febrio ini kan adalah pegawai negeri sipil yang dimaksud dalam KUHAP, ya. Dia melihat kematian, dia harus melaporkan. Bukan kemudian dia mengatakan tidak perlu diotopsi. Karena dia pegawai negeri sipil, dia harus meminta otopsi. Sekarang kan dia berlaku kebalikannya. Teori intelijennya gimana? Dia berlaku kebalikannya dari kewajibannya. Nah, Ya jadi nanti kita berharap sehingga teman-teman ya di lawyernya EPA ini fokus di kasusnya. Ya berdebat aja di situ. Soal dua pra peradilan, terus kemudian bagaimana predicate crime dengan money launderingnya. Ini kan berdebat sekarang nih. Ya predicate crime dulu atau tidak. Kalau kita memang selalu predicate crime dulu ya. Kayak Jadi gitu. naluri Anda sekali lagi sebagai penegak hukum dan juga pernah di intelijen bahwa dugaan kematian tidak wajar Sutrimo, orang dekat dari Febri Adriansyah, adalah untuk membunuh ayam, Ini teori ini. menakuti monyet. Teori ini bisa kita pakai. Jadi ia dibunuh, dugaannya ya, Peringatan kepada yang lain. peringatan kepada lain untuk tidak bicara apapun. Itu analisis bisa salah. Tapi silakan kita kemudian itu hipotesis. Kalau dalam penyelidikan itu kan hipotesis namanya. Oke. Itu hipotesis bisa aja kapan aja. Lalu bagaimana mungkin ketika itu terjadi, pengacara Febri Adriansyah mengatakan bahwa ini kriminalisasi, ada 9 pelanggaran yang dia lakukan. Nanti saya berikan kesempatan selepas jeda full untuk Prof. Firman untuk menjelaskan soal itu. Kalau memang betul-betul ini adalah kriminalisasi, kenapa harus ada kematian tidak wajar? Di tengah perdebatan yang panas, ada Mindiri dengan minum air mineral alami 100% murni yang dingin tanpa didinginkan. Red bersuara akan segera kembali sesaat lagi.